Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan untuk materi baru, yaitu tentang vektor. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian dari vektor, gitu ya. Langsung saja di sini, sebelum kita masuk ke dalam definisi vektor, kita akan mempelajari dulu tentang yang namanya sistem koordinat. Nah, sistem koordinat di sini ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama, itu adalah sistem koordinat pada bidang dimensi 2 atau dilambangkan dengan R2 atau R pangkat 2. Lalu yang kedua adalah sistem koordinat pada ruang dimensi 3 atau dilambangkan dengan R pangkat 3. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah sistem koordinat dimensi 2, di mana pada sistem koordinat dimensi 2 ini bidang dibagi menjadi 4 bagian yang tiap bagiannya disebut dengan kuadran. Mungkin kamu sudah paham kalau untuk dimensi 2 ini ada sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Jadi ada sumbu X dengan sumbu Y yang vertikal dan horizontal. Yang horizontal itu sumbu X, yang vertikal itu adalah sumbu Y. Dia membagi 4 bagian di sini ya, ada 4 bagian di sini yang disebut dengan kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3 dan 4, di mana arahnya itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kuadran satunya di sini, lalu kedua, ketiga dan keempat. Di mana kuadran satunya itu adalah untuk X dan Y positif. Lalu kuadran 2-nya itu untuk X negatif, Y positif. Lalu untuk kuadran 3 X dan Y negatif. Lalu kuadran 4 itu X positif dan Y negatif. Nah, ini untuk dimensi 2. Nah, pada bidang letaknya dinyatakan dengan pasangan bilangan. Jadi kalau titik pada bidang dimensi 2 ini dinyatakan dengan pasangan bilangan atau X1, Y1. Nah, jadi kalau kita gambarkan di sini sumbu X, sumbu Y. Nah, di sini ada titik P X1, Y1 karena dia terletak pada X1 dan Y1. Digambarkannya seperti ini. Kita ambil contoh di sini. Misalkan untuk yang pertama di sini kita punya satu titik yang ada di kuadran 1, yaitu dia titik P 6,7 karena dia terletak di X6 dan Y-nya adalah 7. Dua-duanya positif karena dia ada di kuadran 1, maka titiknya P sama dengan 6,7. Lalu untuk yang di kuadran 2 di sini ada titik T min 8,4 karena dia ada di kuadran 2. Kuadran 2 yaitu X negatif, Y positif. Jadinya di sini min 8,4. Lalu di kuadran 3 di sini ada min 3, min 8 karena dua-duanya negatif. Untuk di kuadran 3 ada titik Q min 3, min 8. Lalu di kuadran 4 di sini ada titik R 4, min 5 karena X-nya ini 4, Y-nya min 5 karena di kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, ini contoh untuk tata letak dari suatu titik pada bidang dimensi 2, gitu ya. Nah, lalu untuk sistem koordinat dimensi 3, pada sistem koordinat dimensi 3, ruang dibagi menjadi 8 bagian yang tiap bagian disebut dengan oktan. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau dimensi 3 berarti garisnya ada 3 ya. Di sini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini X ya yang arahnya ke depan, lalu Y itu yang ke samping dan Z itu arah ke atas. Gitu ya. Di sini dibagi lagi menjadi ada yang positif dan negatif. Untuk yang X depan belakang positif, belakang negatif. Lalu untuk Y kanan positif, kiri negatif. Lalu sumbu Z atas positif, bawah negatif. Tadi dia kalau untuk dimensi 3 itu dibagi menjadi 8 bagian atau disebut dengan oktan. Nah, oktan yang pertama. Ya ada di depan di sini, yaitu dia terletak pada X, Y dan Z positif. Gitu ya, itu oktan 1, gitu ya. Lalu untuk oktan 2 di sini terletak pada, karena dia ada di belakang berarti X-nya negatif, Y dan Z-nya positif. Itu oktan 2. Lalu untuk oktan 3 di belakang ke kiri berarti dia terletak pada X-nya negatif, Y-nya negatif dan Z-nya positif. Itu oktan 3. Lalu untuk oktan 4 dia ada di depan atas, itu berarti dia X-nya positif, Y-nya negatif dan Z-nya positif. Nah, lalu untuk oktan kelima di sini ada di bawah. Nah, di sini oktan kelima X positif
positif karena di depan, Y-nya positif, tapi karena dia di bawah berarti Z-nya negatif. Lalu oktan 6 itu ada di belakang. Ini karena dia di belakang berarti X-nya negatif, Y-nya positif, Z-nya negatif. Lalu untuk oktan 7 di sini ada di belakang juga. Nah, ini X negatif karena di belakang, Y-nya dia negatif karena ada di kiri, lalu Z-nya juga negatif karena dia ada di bawah. Lalu untuk oktan 8, di sini karena dia di depan berarti X-nya positif, Y-nya negatif karena ada di kiri, lalu Z-nya negatif karena dia ada di bawah. Nah, ini ke-8 bagian pada sistem koordinat dimensi 3 yang masing-masing disebut dengan oktan. Oktan 1 sampai dengan oktan 8. Oke, nah untuk definisi dari vektor sendiri adalah vektor adalah besaran yang mempunyai nilai atau besar dan arah. Nah, contohnya apa sih kalau kamu udah belajar di pelajaran fisika? Di besaran vektor itu yang pertama contohnya adalah kecepatan karena dia selain punya nilai punya arah juga. Lalu yang kedua itu ada percepatan gravitasi. Lalu yang ketiga itu ada gaya, gitu ya. Nah, vektor secara geometris itu dinyatakan dengan ruas garis berarah dengan adanya tanda panah. Jadi misalkan di sini ada garis A dan B. Nah, gambar di samping itu menunjukkan adanya vektor AB, gitu ya. Nah, di sini ada tanda panah. Jadi karena dari A ke B, arahinnya ke B, maka vektor AB. Kalau arahnya ke A ya berarti BA. Gitu ya, dimana A-nya di sini karena dia awalnya dari A menuju B, berarti A-nya itu disebut dengan titik pangkal. Lalu B-nya karena dia dituju oleh garis tanda panahnya, berarti dia disebut dengan titik ujung. Nah, ini menggambarkan vektor secara geometris. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang beberapa vektor khusus. Yang pertama adalah vektor 0, di mana vektor 0 itu adalah ya besarnya 0 dan arahnya tak tentu. Biasanya karena dia vektor 0 berarti dia digambarkan tidak garis melainkan titik. Nah, lalu untuk beberapa vektor khusus yang kedua, di sini ada vektor basis, yaitu vektor yang besarnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu-sumbu koordinat. Nah, jadi kita bagi dua di sini. Yang pertama untuk dimensi 2-nya atau R kuadrat, di sini ada sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau untuk searah dengan sumbu X, nah ini sumbu X, nah vektor basisnya di sini itu dilambangkan dengan I. Lalu yang searah dengan sumbu Y yang ke atas itu dilambangkan dengan J. Itu untuk dimensi 2 karena dia hanya ada 2 sumbu saja. Lalu untuk dimensi 3 karena dia ada 3 sumbu yaitu sumbu X, lalu sumbu Y dan sumbu Z. Nah, makanya di sini yang searah dengan sumbu XI sama seperti yang tadi. Untuk yang Y itu dia J, lalu untuk yang Z itu dia K. Gitu ya. Nah, jadi vektor-vektor basis itu adalah I, J, K. I itu searah sumbu X, J itu searah sumbu Y, dan K itu searah sumbu Z. Gitu ya. Nah, itu yang namanya disebut dengan vektor basis. Nah, lalu untuk beberapa vektor khusus, yang ketiga, vektor posisi suatu titik. Vektor yang titik pangkalnya adalah titik asal koordinat. Titik O dan ujungnya ada di suatu titik tertentu. Nah, kita gambarkan di sini untuk dimensi 2-nya. Di sini misalkan ada O ke A gitu ya. Nah, ini namanya vektor posisi suatu titik. Jadi dari ditarik garisnya itu dari titik pangkalnya yaitu 0,0 atau titik asalnya gitu ya. Ke ujungnya yang ujungnya itu di titik tertentu, bisa di mana aja. Kalau ini contohnya ada di kuadran 1 yang yaitu di titik A, X1, Y1. Lalu untuk dimensi 3-nya sama prinsipnya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya. Nah, berarti ditarik garis ke suatu titik tertentu. Di sini kita ambil dia di oktan 1 yaitu ke X dan Y-nya itu positif. Gitu ya. Berarti dia terletak pada X positif, Y positif, dan Z positif. Gitu ya. Nah, tarik garis 0 atau titik 0,0 ke titik A gitu ya, yang berada di oktan 1. Nah, vektor posisi A dinyatakan dengan OA atau biasanya kita tulis dengan A kecil gitu ya, dengan atasnya itu kita kasih garis gitu atau tanda panah. Oke, di sini untuk vektor posisi suatu titik, misalkan di sini kita ambil ada vektor AB, lalu ada O di sini, lalu berarti jarak O ke A itu berarti vektor posisi OA, tertulis dengan A kecil, lalu O ke B
itu dengan OB atau B kecil. Nah, berarti kalau kita mau mencari AB gitu ya, misalkan kita mau cari menggunakan prinsip penggunaan penjumlahan vektor gitu ya dengan segitiga. Berarti kalau kita lihat di sini dari arahnya dari si tanda panahnya, OA ini ya, OA ditambah dengan AB gitu ya, karena dia searah nih tanda panahnya. OA ditambahkan dengan AB, berarti di sini titik pangkalnya O, berarti ujungnya kemana? Ke B. Berarti OA ditambah AB akan menghasilkan vektor OB gitu ya. Nah, berarti karena tadi OA itu adalah A kecil, lalu ditambah AB sama dengan OB, OB-nya itu juga B kecil, kita tulis di sini untuk vektor posisinya, maka untuk mencari vektor AB itu bisa kita cari dengan rumus B dikurang A. Jadi kalau untuk vektor AB berarti B dikurang A gitu ya, vektor B dikurang vektor A. Atau berlaku di sini untuk rumus komponen vektor AB berarti rumusnya adalah B kurang A. Artinya kalau misalkan nanti kamu ketemu misalkan vektornya nggak AB, misalkan PQ, ya berarti kalau dia PQ berarti yang belakangnya dulu yang dikurang, Q dikurang P gitu ya. Pokoknya yang belakang dulu dikurang sama yang depan gitu. Karena ini AB berarti B kurang A. Kalau di sini BA ya berarti A dikurang B gitu ya. Nah, di sini contohnya AB ditambah AC ditambah BC sama dengan ini vektor AB tambah vektor AC tambah vektor BC. Berarti kita jabarkan masing-masing untuk komponen vektornya, di mana AB berarti B kurang A gitu ya. Lalu AC berarti C dikurang A. Lalu BC berarti C kurang B. Nah, gitu ya. Nah, berarti di sini kita lihat ternyata kalau kita tambahkan semua ternyata ada yang habis, yaitu B sama B karena B dikurang B kalau kita buka kurungnya gitu ya. Sehingga didapat di sini tinggal min A plus C min A plus C gitu. Sehingga kalau kita kelompokkan menjadi, kita ambil yang positifnya dulu yaitu yang C, C tambah C jadi 2C, min A berarti min 2A gitu ya. Nah, berarti di sini boleh kita sederhanakan, 2-nya kita keluarin berarti 2 kali C min A. Kalau C min A berarti kita balikin lagi di komponen vektor. Kalau C min A berarti vektor apa? Vektor AC gitu ya, karena C min A berarti A-nya di depan, jadi ya vektor AC. Sehingga AB ditambah AC ditambah BC menghasilkan vektor 2 kali vektor AC. Nah, ini untuk vektor posisi suatu titik jika menggunakan prinsip aturan segitiga gitu ya. Nah, untuk notasi penulisan vektor di sini yang pertama bentuk vektor kolom. Jadi dibuatnya kayak satu kolom gitu ya. Kalau kamu udah belajar matriks tuh dia satu kolom gitu. Di sini misalkan ada vektor U berarti ke bawah 3 4. Lalu vektor AB ini yang dimensi 2. Kalau ini yang dimensi 3 gitu ya. Lalu untuk yang kedua, di sini bentuk vektor baris. Contohnya di sini PQ, berarti ke samping nulisnya seperti koordinat gitu ya. Untuk notasi penulisan vektor yang ketiga, di sini vektor ditulis dengan notasi IJK atau dengan vektor basis yang tadi gitu ya. Jadi misalkan contohnya di sini ada vektor A dituliskan dengan 3i min 2j plus 7k. Di sini kalau misalkan nanti dari vektor dengan IJK ini dibuat ke kolom itu bisa ya. Jadi tinggal kamu ambil angka di depan IJK-nya saja. Berarti jadi 3 min 2 7 gitu. Tinggal ditulisnya mau dibuat ke kolom atau mau dibuat ke baris. Intinya sama. Jadi untuk yang kolom berarti tulisnya ke bawah, lalu kalau baris itu ke samping. Nah, lalu untuk dengan IJK berarti tinggal ditambahkan IJK-nya dengan bentuk penjumlahan dan pengurangan sesuai dengan tandanya masing-masing. Oke, nah untuk panjang vektor atau besar vektor. Jadi di sini ada yang namanya panjang vektor atau besar vektor. Biasanya untuk panjang vektor dilambangkan dengan tanda harga mutlak atau kurung garis tegak gitu ya. Nah, untuk yang pertama di R2 atau dimensi 2 gitu ya. Di sini panjang vektor A, misalkan vektornya itu vektor A-nya A1, A2 atau ditulisnya juga A1i ditambah A2j gitu ya, atau misalkan ke samping gitu ya. Jadi ini bentuknya tergantung dari mau kolom, mau baris atau dengan IJK. Dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras. Itu tinggal panjang vektor A itu sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah dengan A2 kuadrat, atau artinya tinggal dikuadratkan saja dari komponen-komponen
eksponennya gitu ya. Ini I-nya nggak usah dibawa ya, I sama J-nya, tinggal diambil angka di depannya saja kalau dalam bentuk I dan J. Lalu untuk di R3 untuk mencari panjang vektornya, di sini kalau ingat ya, kalau R2 itu berarti dia ada 2 angka gitu ya. Kalau yang IJK berarti IJ saja. Nah, kalau di dimensi 3 berarti dia ada 3 gitu ya, X, Y, Z atau A1, A2, A3. Lalu dalam bentuk IJK-nya berarti ada I, ada J, ada K-nya. Nah, berarti di sini untuk menentukan panjang atau besar vektornya sama dengan teorema Pythagoras juga, tapi dia 3 gitu ya. Ada 3 yang harus dikuadratkan lalu dijumlahkan. Tinggal dicari akarnya. Nah, ini udah ada rumusnya untuk mencari panjang vektor. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini tentukan panjang vektor berikut. Untuk yang A itu vektor U 34, lalu vektor B-nya itu adalah vektor PQ yaitu 2I tambah J min 2K. Nah, langsung aja kita bahas di sini. Untuk yang pertama, vektor U yaitu 34. Di sini tulisnya dalam bentuk vektor kolom. Ini A1, ini berarti U1 dan U2-nya. Nah, berarti untuk panjang vektor U atau ditulisnya dengan U, vektor U harga mutlak. Nah, berarti tinggal akar dari tinggal kita ambil angkanya 3 sama 4-nya masing-masing dikuadratin. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat didapat 9 ditambah 16. Kita dapat akar 25. Sehingga didapat panjang vektor U-nya adalah 5. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, lalu untuk di sini untuk PQ, di sini 2I plus J min 2K dalam bentuk IJK. Nah, berarti panjang vektor AB, PQ ya maksudnya di sini. Panjang vektor PQ-nya di situ adalah faktor PQ sama dengan, berarti tinggal ambil di sini angkanya 2 kuadrat tambah 1. Nah, kenapa ini 1? Karena di sini kan nggak ada angkanya, berarti dia merupakan 1 gitu ya. Ada 1 tidak dituliskan. Ditambah di sini min 2, minnya tetap di bawah, lalu dikuadratkan. Berarti didapat di sini 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, lalu di sini min 2 kuadrat positif 4. Sehingga kita dapat akar 9 yaitu sama dengan 3. Nah, itu untuk panjang vektor atau besar vektor. Nah, untuk sekarang kita masuk ke vektor satuan. Masih nyambung dengan panjang vektor atau besar vektor. Di vektor satuan itu suatu vektor yang panjangnya 1 gitu. Dibagi 2 lagi untuk rumusnya. Di sini kita buat untuk R2 atau dimensi 2. Vektor satuan dari vektor kita ambil contoh untuk yang IJ. Jadi untuk semua bentuk ya sebenarnya, mau yang kolom, mau yang baris atau yang IJK atau IJ saja. Nah, itu rumusnya seperti ini. Ada E gitu ya. Jadi lambang itu untuk vektor satuan E. Di sini ada tanda panah di atasnya. Untuk A, vektor A, karena kita ambil contohnya di sini adalah vektor A, maka di sini bawahnya adalah vektor A. Di mana rumusnya adalah vektor A-nya dibagi dengan panjang dari vektor A-nya. Gitu ya. Karena kita ambil contohnya di sini adalah bentuk IJ, berarti di sini kita ambil vektor A-nya itu adalah bentuk A1I ditambah A2J. Dibagi dengan panjang vektor A-nya berarti akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Seperti itu. Nah, kalau untuk di R3 atau dimensi 3, vektor satuannya berarti di sini ada XI plus YJ plus ZK gitu ya. Nah, berarti vektor satuannya di sini E, vektor V. Kenapa V? Karena memang kita contohkan di sini vektornya V. Jadi tergantung nama vektornya ya dari soalnya nanti. Berarti vektor V-nya, nah sesuai dengan soalnya juga, vektor V-nya dibagi dengan panjang dari vektor V-nya. Gitu. Sehingga di sini V-nya itu vektornya kan XI plus YJ plus ZK per akar dari, nah di sini X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, itu untuk mencari vektor satuan. Kita ambil contoh soalnya di sini, tentukan vektor satuan dari vektor-vektor berikut. Kebetulan ini vektornya yang tadi sebenarnya ya, dari contoh yang panjang vektor sebenarnya bisa langsung, tapi kita ulang lagi di sini. Untuk yang A, di sini vektor U34. Berarti untuk mencari panjang vektor U-nya berarti kan U, karena di sini U. Kalau contohnya A, kenapa A? Karena di sini contohnya namanya vektor A, gitu ya. Karena ini vektor U, berarti vektor U dibagi dengan panjang vektor U. Nah, vektor U-nya dalam bentuk kolom. Ini dalam bentuk IJ.
sama aja, berarti ini kita tinggal tulis aja sesuai dengan soalnya, 34 dalam bentuk kolom, dibagi dengan panjang vektornya. Panjang vektornya berarti kan akar dari komponennya ya kan, 3 sama 4, berarti 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Berarti ini tetap atasnya dibagi dengan 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, berarti 34 per akar 25. Sehingga didapat 34 per 5, karena akar 25 itu 5. Nah, kita buat di sini. Jadinya 1 per 5. Kenapa di sini kita anggap 1 atasnya kan, dikali dengan 3 sama 4. Nah, berarti 1 per, ini 4 ya, maaf typo. Nah, berarti ini 1 per 5 dikali dengan vektor 34. Nah, ini tinggal kamu kali nih. Kamu kali satu-satu, 1/5 kali 3, 1/5 kali 4. Berarti jadinya 1/5 kali 3 berarti 3 per 5. 1/5 kali 4 berarti 4 per 5. Nah, ini namanya vektor satuannya. Gitu ya. Lalu untuk contoh yang kedua, di sini ada vektor PQ 2i plus j min 2k. Nah, sama di sini berarti vektor satuan PQ. Nah, di sini namanya PQ ya, karena sesuai dengan dia nama vektornya PQ. Berarti vektor PQ dibagi panjang vektor PQ. Vektor PQ 2i plus j min 2k. Nah, panjang vektornya berarti 2 kuadrat, 1 kuadrat, min 2 kuadrat. Gitu ya. Yang atasnya tetap berarti akar 4 tambah 1 tambah 4. Sehingga kita dapat di sini 2i plus j min 2k per akar 9. Akar 9 itu 3. Nah, berarti kita buat di sini 3, ini kita keluarin dulu jadi 1/3 dikalikan dengan vektor PQ-nya yaitu 2i plus j min 2k. Tinggal dikaliin satu-satu. 1/3 kali 2, 2/3, 1/3 kali 1, 1/3, 1/3 kali min 2 berarti min 2/3. Tinggal diikuti IJK-nya. Nah, ini namanya vektor satuan. Gitu ya. Bisa ya? Gitu. Oke, ini untuk latihannya dikerjakan sesuai dengan contohnya. Jadi kamu tinggal lihat contohnya saja karena nggak jauh beda dari contoh yang sudah diberikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan via WhatsApp atau juga nanti bisa diadakan Zoom meetingnya. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.